3, 2, 1. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat datang di presentasi saya kali ini. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Piligonius Dion Pradana, mahasiswa Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang dengan NIM 18M10116. Kali ini teman-teman, di presentasi saya kali ini, saya akan mengangkat tema mengenai mahasiswa dan korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi itu tidak hanya terjadi terkait penyelewengan uang negara, melainkan juga terjadi di lingkungan masyarakat seperti salah satunya adalah anak kuliah seperti kita. Lalu, pertama-tama, apa sih sebenarnya pengertian dari korupsi itu, teman-teman? Korupsi berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999, Junto UU nomor 29 tahun 2001, mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya. Sedangkan menurut ahli Robert Kilgard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena untuk keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi. Lalu, apa sih latar belakang dari korupsi ini sendiri? Berdasarkan Tony Harger, mengklarifikasikan penyebab tindakan korupsi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah wilayah individu alias dari diri kita sendiri, dari aspek dari moralitas personal. Berdasarkan ini, didasarkan karena adanya kondisi situasional, biasanya terkait ekonomi atau keuangan teman-teman, yang menjadi salah satu faktor atau penyebab utama dari korupsi. Yang kedua adalah wilayah sistem atau aspek institusi serta administrasi. Ini dikarenakan karena lemahnya sistem kerja atau lemahnya sistem pengawasan dari institusi ini sehingga terjadi celah untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga adalah wilayah irisan, yaitu aspek sosial dan budaya. Hal ini terjadi karena biasanya masyarakat di lingkungan sekitar itu pasif akan tindakan korupsi. Jadi ketika ada orang lain melakukan tindakan korupsi, masyarakat di sekitar cenderung tidak peduli. Nah, ini akibatnya terjadi pergeseran dari nilai-nilai yang kemudian menyebabkan tindakan korupsi. Lalu, apa sih sebenarnya contoh korupsi yang dilakukan mahasiswa nih teman-teman? Yang pertama adalah mencontek saat ujian. Pasti dari kita pernah melakukan mencontek nih teman-teman saat ujian. Nah, itu merupakan salah satu tindakan korupsi. Yang kedua, titip absen. Ayo teman-teman, di sini siapa yang nggak pernah? Pasti pernah dong titip absen ketika kita mepet atau malas, kita kemudian titipkan absen pada teman kita. Itu tindakan korupsi ya teman-teman. Yang ketiga, terlambat. Terlambat ini juga tindakan korupsi teman-teman, yaitu korupsi waktu. Dan keempat, plagiat. Plagiat ini sering terjadi ketika kita mahasiswa nih melakukan tugas-tugas seperti jurnal atau riset yang harus kemudian melakukan karya ilmiah atau apapun itu, kemudian kadang kita juga luput dari namanya plagiat alias mengcopy dari tulisan orang lain teman-teman. Itu juga korupsi loh teman-teman. Dan yang kelima adalah memberikan gratifikasi pada dosen. Nah, lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Yaitu dengan melakukan implementasi budaya anti korupsi. Bagaimana caranya adalah satu, menerapkan nilai kejujuran dan kedisiplinan. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap integritas kita. Dan yang ketiga adalah menolak dan melaporkan tindakan korupsi. Buat teman-teman yang melihat segala bentuk tindakan korupsi, begitu mencontek, atau terlambat, atau tidak absen, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada dosen yang mengampu. Ingat teman-teman, kita harus menjadi pribadi yang berani menolak dan melaporkan tindakan korupsi. Dan keempat adalah melakukan edukasi anti korupsi kepada sesama mahasiswa. Yang keempat ini menurut saya adalah dengan cara mengingatkan teman-teman. Misal, jika ada teman kalian melakukan titip absen atau apa, kalian bisa mengingatkan. Langkah yang paling awal adalah mengingatkan teman-teman untuk tidak melakukan itu, serta mencegahnya dengan menolak dan melaporkan kepada dosen. Oke, demikian teman-teman terkait presentasi saya mengenai korupsi dan mahasiswa. Semoga kedepannya teman-teman kita menjadi pribadi atau mahasiswa yang berkualitas, memiliki integritas diri, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Oke, sekian presentasi saya kali ini.
Saya, Virgonius John Pradana, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.